Wa qala Tirmizi ma hasiluhu annal hasana indana ma salima minasyududzi wa min muttahamin wa yurwa min ghairi wajhin. Dan berkata oleh Imam Tirmizi akan barang-barang yang bermula kesimpulannya barang itu. Jadi ini definisi hadis hasan menurut Imam Tirmizi. Dikata beliau, annal hasan, sesungguhnya hadis hasan indana, di sisi kita para ahli hadis, itulah ma, yang selamat ianya ma daripada syudud. Itu syarat yang pertama. Di hasan ialah hadis yang selamat daripada syad pada lafaz dan pada makna, pada perawinya. Itu selamat daripada hal demikian. Itu kategori hasan yang pertama menurut Tirmizi. Dan wa min muttahamin, dan yang selamat ianya ma, itulah hadis hasan, daripada yang dicurigakan pada perawinya. Di perawinya tidak ada kecurigaan tentang kedustaan daripada si perawi tersebut. Di perawinya ialah tiada tampak kedustaan pada dirinya, tidak dicurigakan dia orang yang berdusta. Jadi perawinya perawi yang betul. Itu syarat yang kedua. Yang ketiga, wa yurwa, dan diriwayatkan akan hadis hasan tersebut daripada bukan satu wajah, jadi banyak wajah, jadi banyak tariknya, jadi minimal ialah 2 tarik hadis tersebut. Itu kategori hasan menurut Imam Tirmizi. Jadi jangan ada syad, perawinya jangan dicurigakan kedustaan pada perawi, dan hadisnya punya minimal 2 wajah, 2 tarik dalam periwayatannya. Itu definisi hadis hasan menurut Imam Tirmizi. Ridha bi annahu lam yumayyizil hasana minas sahihi. Dan didebatkan orang akan Imam Tirmizi dari segi definisi hasan yang beliau sampaikan di atas tadi. Jadi didebatkan orang dengan sesungguhnya Imam Tirmizi itu tiada membedakan ianya Tirmizi akan hadis hasan daripada hadis yang sahih. Itu debatan yang pertama. Jadi jika demikian beliau sampaikan definisi hadis hasan, maka ada yang mendebatkan bahwa definisi seperti itu sama saja dengan definisi hadis sahih. Jadi definisi hadis hasan yang beliau sampaikan itu sama dengan definisi hadis sahih. Ini tidak ada bedaan di antara hadis hasan dengan hadis sahih. Itu debatan yang pertama. Untuk jawabannya coba lihat di dalam jawaban debatan yang pertama, qauluhu waqtu ridha bi annahu, artinya wahina izin, dan pada ketika itu adalah ta'rif daripada Imam Tirmizi tadi itu tiada manik. Dia terbenar kepada hasan, terbenar kepada sahih, tidak ada manik. Tapi walam yajib, dan tiada menjawab oleh syarih daripada debatan tersebut. Karena memang jelas tidak ada maniknya, tidak ada mungkin dijawabkan debatan tersebut. Tapi wa ajaba, dan menjawab daripada debatan tersebut oleh Syekh Islam dalam Syarah Alfiyah dengan sebuah jawaban. Ada diberi jawaban oleh Imam Syekh Islam, tapi Summa kemudian membatalkan oleh Syekh Islam akan jawaban tersebut. Jadi intinya tidak ada juga jawaban daripada debatan tersebut, karena memang tampak jelas kesamaan di antara hasan dengan sahih jika itu definisi hasan yang disampaikan oleh Imam Tirmizi. Maka karena demikianlah a'rada syarih anhu, enggan berpaling dia syarih daripada menjawab debatan tersebut. Tapi wa qauluhu minas sahih, dan bermula kata-kata syarih minas sahih, artinya sahih li dzatih. Jadi sahih li dzatih. Maka sesungguh ini ta'rif itu untuk sahih li ghairi. Jadi yang dimaksudkan tadi bahwa hadis hasan, definisi hadis hasan yang Imam Tirmizi sampaikan
sama dengan definisi hadis sahih ialah hadis sahih li ghairihi, bukan hadis sahih li dzatihi. Jadi untuk jawaban yang mungkin dijawab ialah memang sama antara hasan dengan sahih dari segi definisi yang disampaikan oleh Imam Tirmizi, tapi sama hasan dengan sahih li ghairihi, bukan sama di antara hasan dengan sahih li dzatihi. Wa bi anna sani'ahu fi jami'ihi yukhalifuhu faqad hasana fihi ba'dha ma infarada bihi rawin. Dan debatan yang kedua untuk definisi Imam Tirmizi tadi, dan dengan sesungguh wa'dhu ridha lagi, dan didebatkan orang dengan sesungguh perbuatannya Imam Tirmizi pada yang menghimpun hadis hasan, dengan hadis yang lain. Sedangkan tadi Imam Tirmizi mengatakan salah satu syarat hadis hasan wa yurwa min ghairi wajhin. Jadi tidak boleh diriwayatkan daripada tiada satu wajah saja. Jadi janganlah hadis hasan diriwayatkan dengan banyak wajah, banyak tariknya. Itu tidak boleh. Sedangkan perbuatan daripada Imam Tirmizi dalam meriwayatkan hadis hasan, beliau meriwayatkan dengan banyak tarik, bahkan 2, 3 dalam satu hadis. Satu hadis tariknya hasan, satu hadis tariknya bukan hasan, gharib. Itulah dengan sesungguh perbuatannya Imam Tirmizi pada jami' hadis hasan, pada menghimpunkan hadis hasan dengan hadis yang lain, itu menentang dianya perbuatan Imam Tirmizi akannya ta'rif daripada Imam Tirmizi tadi. Maka sungguh menghasankan oleh Imam Tirmizi pada hadis hasan akan sebahagian yang infiratlah bihi dengannya oleh satu orang perawi. Itu kan hadis gharib. Jadi ada satu hadis Imam Tirmizi meriwayatkan dalam satu tarik dia hasan dan dalam satu tarik dia gharib. Itu kan sudah meriwayatkan daripada lebih daripada satu wajah. Sedangkan beliau tadi mensyaratkan hadis hasan ini ialah tidak diriwayatkan daripada tidak satu wajah, mesti satu wajah. Itu debatan yang kedua dari sisi ta'rif Imam Tirmizi. Wa ajaba anhu sahibun nukhbati tab'an li ghairihi bi annahu innama hadda ma yaqulu fihi hasanun faqat lal hasanu mutlaqan imma li ghumudihi aw li annahu istilahun jadidun lahu. Dan menjawab untuknya debatan yang kedua tadi oleh sahib kitab Nukhbah, yang jawaban beliau karena mengikut bagi yang lain daripada sahib Nukhbah. Nanti ramai orang yang menjawab debatan tersebut. Bentuk jawabannya ialah innama haddu ya, innama haddu ma yaqulu fihi hasanun faqat lal hasanu mutlaqan. Hanya saja bermula definisi yang berkata dianya Tirmizi fihi padanya itu hasan faqat, hasan semata, bukanlah hasan halakada hasan itu yang mutlak. Jadi dijawabkan oleh sahib Nukhbah mengatakan bahawa hadis hasan yang definisi disampaikan oleh Imam Tirmizi tersebut itu ialah definisi hasan faqat. Jadi bukan hasan pada istilah yang sedang kita bahas tadi, yang dibahaskan di dalam nadam, tapi istilah hasan yang lain, hasan faqat. Apa itu hasan faqat? Di dalam hasan faqat itulah alladhi yakunu rawihu dhaifan, hadis alladhi yang adalah perawinya itu dhaif, dan datang dianya hadis daripada wajah yang lain, itu hasan faqat. Jadi ini hasan faqat di luar daripada istilah hasan yang dalam pembahasan kita. Itu sebuah istilah yang lain, hasan faqat. Itu maksud daripada hasan yang disampaikan oleh Imam Tirmizi dalam definisi yang di atas.
bukanlah hasan mutlak. Kalau hasan mutlak ialah hadis hasan, baikkah hasannya sebuah hadis tersebut memang dalam satu tarik hasan saja, ataupun dalam ketika diriwayatkan hadis tersebut dalam tarik hasan ia juga, ataupun dalam tarik yang lain. Dalam tarik hasan ada, dalam tarik gharib juga ada contohnya. Itu bukan ada hasan mutlak seperti itu. Itu murid daripada definisi Tirmizi di atas itu hasan faqat. Apa hasan faqat? Hadis-hadis yang perawinya dhaif. Kenapa Imam Tirmizi membuat definisi hasan seperti itu? Kenapa ada hasan faqat lagi? Padahal hadis hasan sudah ada definisi yang di dalam Nadam. Rupanya li ghumudihi. Manakala Imam Tirmizi menyampaikan definisi hasan seperti itu dikarenakan tersembunyinya hadis hasan ini. Rupanya memang menurut beliau ada kategori hadis hasan faqat. Bukan cuma sekedar hasan saja. Bukan hasan li dzati seperti yang di dalam definisi dalam Nadam. Dia ada hasan faqat. Tapi dikarenakan hasan faqat ini tersembunyi definisinya, maka beliau memunculkan sebuah definisi baru untuk hasan faqat ini. Kenapa mesti dimunculkan? Coba lihat di dalam pada qauluhu imma li ghumudihi. Imma li ghumudihi ilat bagi kata-kata syarih innama haddu. Artinya dikarenakan tersembunyi ghumud hasan faqat ini, artinya tersembunyi hasan faqat, berhajalah untuk mentakrifkan, mendefinisikan hasan faqat ini dikarenakan keadaannya ghamidan, tersembunyi. Maksud tersembunyi gimana? Artinya begini, wadhalika, dan bermula demikian karena sesungguhnya pekerjaan manakala adalah dianya hasan faqat itu sabit pada semakna hadis dhaif, pada maknanya itu dhaif dia, dan diwasafkan dengan hasan. Dia perawinya kan dhaif, berarti dia pada kekuatan dhaif sebenarnya, tapi disifatkan dengan hasan. Maka baguslah oleh mendatangkan bagi takrif hadis hasan tersebut. Min haitsu dzalik, dikarenakan tinjauannya supaya bisa membedakan yang mana hadis dhaif, yang mana hadis hasan faqat. Jadi hasan faqat ini dia termasuk dalam kategori dhaif karena memang perawinya dhaif. Itu jawaban daripada Sahih Nukhbah untuk debatan takrif definisi Imam Tirmizi yang di atas tadi. Ataupun jawaban yang lain, li'annahu, karena sesungguhnya takrif hasan yang disampaikan oleh Imam Tirmizi tersebut itu sebuah istilah yang baru bagi Imam Tirmizi. Itu istilahnya beliau. Itu istilah yang beliau ciptakan sendiri. Wa qala Ibnul Jauzi huwa ma fihi dhi'fun qaribun muhtamalun. Dan berkata oleh Ibnul Jauzi, ini definisi hadis hasan juga menurut Imam Ibnul Jauzi, huwa bermula dia hadis hasan itu mah yang sabit padanya mah itu dhaif. Maksud dhaif ialah hadis hasan ini dhaif jika dinisbahkan kepada hadis sahih. Lebih kuat yang hadis sahih ketimbang hadis hasan. Ada kata hasannya hasan li dzati. Adapun hasan li ghairi itu dia memang dhaif, sama seperti hasan faqat pada istilah Imam Tirmizi tadi. Tapi bukan sampai ke tingkatan dhaif pada hadis dhaif. Dhaif dinisbahkan kepada hadis yang sahih. Lagi qaribun, di samping dhaif, qaribun, masuk qaribun, dhaifnya tidak sangat dhaif, tidak berat dhaifnya, dalam artian masih bisa dia dijadikan sebagai dasar hukum. Hadis hasan ini masih bisa dijadikan sebagai dasar hukum. Muhtamalun, lagi yang dimaafkan. Maksud dimaafkan itulah untuk mentauqifkan kata-kata qaribun, maksudnya dia masih bisa dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengambil hujjah bisa pada hadis hasan.
Dia memang dia dhaif jika dinisbahkan kepada hadis sahih. Ada yang kata hasan li dzati. Adapun hasan li ghairi, ya sama seperti tadi, hasan faqat pada istilah Imam Tirmizi. Dhaif dia memang. Tapi walaupun dhaifnya tidak sangat berat dhaif, hingga masih bisa dijadikan sebagai pondasi hukum. Itu definisi hasan menurut Ibnu Jauzi. Wa'taradahu Ibnu Daqiqil Aidi bi annahu laisa fihi dhibtul qadril muhtamali min ghairihi falam yahsulit ta'riful mumayyizu lil haqiqati. Dan mendebat akannya Ibnu Jauzi oleh Ibnu Daqiqil Aid. Jadi definisi yang Ibnu Jauzi sampaikan didebat juga oleh Ibnu Daqiqil Aid. Yang beliau debatkan dengan sesungguhnya pekerjaan itu tidak adalah padanya ta'rif yang Ibnu Jauzi sampaikan itu ada dhabit, ukuran muhtamal, ukuran dimaafkan daripada yang selain hadis hasan. Tadi kata Ibnu Jauzi, hadis hasan beliau katakan tadi ialah dhaif, tapi dhaifnya qaribun muhtamal. Dhaifnya masih bisa ditoleransikan. Dari artian hasan ini dhaif tapi tidak sampai ke tingkatan hadis dhaif. Dhaif tapi tidak sampai ke tingkatan hadis dhaif. Itu kadar toleransinya seberapa? Itu mubham. Di mubham. Kadar toleransi dimaafkan dhaif hadis hasan ini hingga dia tidak sampai ke kategori hadis dhaif, seberapa toleransinya? Itu dhabitnya tidak ada. Maka ketika tidak ada, falam yahsul, maka tidak hasillah oleh ta'rif yang membedakan bagi hakikat hadis hasan tersebut. Jadi hakikat hadis hasan yang mana? Dia masih samar-samar antara hasan dengan dhaif. Jika demikian bentuk ta'rifnya yang disampaikan oleh Ibnu Jauzi, kata Ibnu Daqiqil Aid. Wa Ibnu Silahi lam yartadha syai'an min hadhil hududits salasati. Dan bermula Ibnu Silah itu tiada ridha oleh beliau akan sesuatu pun daripada ini segala definisi-definisi yang tiga. Jadi Ibnu Silah tidak cocok dengan tiga macam definisi hasan yang disampaikan di belakang tadi. Beliau menolak semua. Bal qala huwa mubhamun. Bahkan berkata dia Ibnu Silah, bermula dianya definisi hasan yang disampaikan tiga macam di belakang tadi itu semuanya mubham, tidak menentu arahnya. La yashfi taghlilu, yang tiada memuaskan ianya ta'rif at-taghlila. La yashfi taghlila, yang tiada memuaskan ianya ta'rif akan orang yang haus. Itu sebuah kiasan. Artinya definisi yang di belakang tadi di atas tiga macam definisi hasan semuanya tidak memuaskan keinginan kita dalam mendetilkan apa itu hadis hasan yang sebenarnya. Dengan alasan beliau tidak terima ialah li'annahu ghairu jami'in li afradil hasani fil awwalaini wa li'adami dhabtil qadril muhtamali fil akhiri. Alasan beliau menolak tiga macam definisi hasan di belakang ialah li'annahu, karena sesungguhnya pekerjaan, karena sesungguhnya hadis hasan yang disampaikan dalam tarikh di belakang itu tiada jami' bagi afrad hadis hasan pada dua ta'rif yang pertama. Di ta'rif dalam Nadam dan ta'rif Imam Tirmizi itu tidak ada jami' ta'rifnya menurut daripada Imam Ibnu Silah. Masih bisa masuk hadis sahih jika dipedomankan dengan ta'rif dua yang pertama, ta'rif Nadim dan ta'rif dari Imam Tirmizi. Tidak ada jami'nya. Dan wali adami, dan dikarenakan tiada mendhabit kadar muhtamal pada ta'rif yang terakhir, ta'rif daripada Ibnu Jauzi. Jadi kadar muhtamalnya seberapa toleransinya tadi? Tidak tahu. Di ketiga-tiganya ditolak ta'rifnya oleh Ibnu Silah.
Summa qala, kemudian berkata dia Ibnu Silah, ma hasiluhu, akan barang-barang yang bermula kesimpulannya barang itu. Amma antun nadhara fi dzalika, aku dalami akan nazar pada demikian, wal bahsa, dan akan memeriksa. Aku perdalami, aku pelajari lagi, kata Ibnu Silah, jami'an, hal keadaan diriku dia menghimpunkan baina atrafi kalamihim, di antara segala sisi-sisi kalam-kalam mereka ulama hadis, mulahidhan, hal keadaan diriku itu yang meninjau mawaqi'a isti'malihim, akan tujuan sasaran penggunaan daripada mereka ulama hadis. Intinya imam daripada Ibnu Silah, beliau memeriksa lagi segala kalam-kalam daripada ulama-ulama hadis tentang definisi hadis hasan. Beliau gali lagi, beliau koreksi lagi, sehingga beliau tampak sebuah kesimpulan bagi beliau. Fattadhali, maka tampak jelaslah bagi diriku, annal hasana qismani, akan sesungguhnya hadis hasan itu ada dua pembahagian. Ahaduhuma, bermulai salah satu daripada dua macam hadis hasan, artinya wahwal musamma bil hasani li ghairihi, dan bermula dianya yang pertama itulah yang dinamakan dengan hasan li ghairihi. Hasan yang pertama, hasan li ghairihi. Hasan li ghairihi ialah itu ma fi isnadihi masturun, barang-barang ataupun hadis yang sabit pada isnadnya hadis itu ada si mastur. Maksud si mastur, perawinya ialah majhul hal. Perawinya tidak diketahuikan apakah dia fasik kah ataupun adil kah. Mubham kondisi si perawi hadis hasan li ghairihi ini. Tapi walaupun dia mastur, lam tatahaqqaq ahliyatuhu, yang tiada pastilah oleh keahliannya si mastur ini. Dikarenakan dia majhul hal, orang yang tidak diketahuikan apakah dia adil ataupun fasik, maka tidak dapat dipastikan apakah dia memang ahli dalam meriwayat hadis ataupun tidak. Itu kondisi perawi daripada hasan li ghairihi. Tapi walaupun demikian, ghaira annahu laisa mughfalan, kecuali walaupun memang kondisi si perawinya mastur, kecuali sesungguhnya si mastur tersebut itu tidaklah dia si mastur itu yang mughfal, yang dilupakan. Artinya dia masih dianggap penting si perawi mastur ini. Masih bisa kita peganglah kata-kata dia, karena dia memang tidak dikenalkan apakah dia fasik ataupun adil. Mubham kondisinya. Orang yang mubham secara zahiriyah masih bisa kita pegang kata-katanya selama tidak tampak jelas kefasikannya. Jika tampak jelas dia adil, itu bukan hasan, memang sahih nanti. Wala kathiral khata'i fima yarwihi, juga si perawi yang mastur ini tiada banyak kesalahan pada yang meriwayat ianya si mastur akan ianya hadis-hadis yang dia riwayatkan itu ada salah, bukan tidak ada salah, tapi tiada banyak salahnya. Kesalahannya masih bisa ditoleransikan. Wala muttahaman bil kidbi fihi, wala, dan tiada juga dianya si mastur itu yang dicurigakan dengan berbuat dusta pada yang meriwayat ianya si mastur tersebut, fi ma yarwihi juga. Dia tidak ada kecurigaan sedikit pun pada dirinya bahwa dia berdusta pada yang dia riwayatkan. Wala yunsabu ila mufsaqin akhara ghairil kidbi, dan tiada dinisbahkan dan juga tiada dinisbahkan akan si mastur kepada perbuatan fasik yang lain yang bukan daripada dusta. Memang dia kedustaan tidak ada dan tidak ada kecurigaan dia dalam berdusta,
Dan si mastur ini juga tidak dikenalkan bahawa dia orang yang mengerjakan perbuatan fasik yang lain. Bukanlah dia orang yang terkenal dengan pencuri ataupun orang yang bid'ah. Jadi dari segi kategori orangnya memang tidak ada latar belakang dia orang yang jelek, yang salah. Wa'tu dhida bimutabi'in, dan dikuatkan akan si mastur tersebut dengan adanya pengikut-pengikut. Ini si mastur ini ada yang mengikuti dia. Jadi riwayatnya ada orang yang percaya, orang yang berpegang. Ini sebagai alat penguat tentang kekuatan riwayat dia. Au syahidin, ataupun dikuatkan akannya si mastur dengan syahid, dengan yang menyaksikan bahawa apa yang dia sampaikan benar, kuat. Jadi inilah definisi daripada hadis hasan li ghairih menurut Imam Ibnu Silah. Wa ala hadza yatanazzalu haddul Turmuzi. Dan berdasarkan di atas ini definisi Ibnu Silah sampaikan tentang hasan li ghairih, yutanazzalu, dipertempatkan akan definisi Imam Turmuzi di belakang. Jadi hadis hasan yang Imam Turmuzi sampaikan di belakang itu maksudnya ialah hasan li ghairih. Karena jika diperhatikan sama isi kandungannya seperti yang Imam Turmuzi sampaikan. Jadi janganlah yang Imam Turmuzi sampaikan di belakang kita maksudkan dengan hasan li dzatih, itu salah. Tapi hasan li ghairih. Wa tsanihima ay wa huwal musamma bil hasani li dzatihi mashtuhira ruwatuhu bisidqi wal amanati wa lam tasil fil hifdhi wal itqani rutbata rijali sahihi. Dan bermula yang kedua daripada dua pembahagian hadis hasan, artinya wahwa, dan bermula dia yang kedua itulah yang dinamakan dengan hasan li dzatih. Itulah yang dimasyhurkan akan perawi-perawinya dengan apa masyhur, dengan sidqu, tidak ada kidubunya, wal amanah, dan dengan sifat amanah perawinya sidqu, jujur dan amanah. Tapi kekuatan sidqu dan amanah pada perawi hasan walam tasil, dan tiada sampailah dianya perawi-perawi daripada hadis hasan fil hafdi, pada kekuatan hafalan, dan pada itqan, pada kerapian dalam mensanadkan hadis, akan tingkatan perawi-perawi hadis yang sahih. Ditetap derajatnya di bawah hadis sahih, tapi sudah kuat hadisnya dikarenakan perawinya memang sidqu dan amanah, dan juga ada hifdhunya, tapi di bawah kekuatan daripada perawi hadis sahih. Wa alaihi yunzalu haddul khitabi, dan di atasnya yang kedua ini itulah hasan li dzatih, dipertempatkan akan definisi Imam Khitabi tentang hadis hasan. Qala, berkata dia Ibnu Silah, wa yuzadu fi kullin minhuma salamatuhu minat ta'lili wasyududi wa min ayyakuna mungkaran. Berkata Ibnu Silah lagi, dan ditambahkan pada tiap-tiap daripada kedua hadis hasan, baiklah hasan li ghairi ataupun hasan li dzati. Jadi ada tambahan embel-embel takrif sedikit lagi. Apa tambahannya? Salamatahu, salamatuhu, akan selamatnya hadis hasan, baiklah sahih hasan li ghairi ataupun hasan li dzati, selamat daripada ta'lil, daripada penyakit-penyakit yang dapat merusak kekuatan hadis, baiklah pada perawi, pada matankah, pada makna, dan syudud, tidak ada syadnya pada matannya, dan juga selamat daripada bahawa adalah dia hadis hasan itu hadis yang diingkari. Jadi tidak ada yang mengingkari tentang hadis tersebut. Jadi jika ada yang mengingkari, maka dia bukan hasan, sama dengan sudah ada diingkar oleh orang yang lain.
wa hasiluhu annal murtadha fi haddil hasani annahu ma ittasala binaqli adlin qalla dhibtuhu ghairu syadin wala mu'allalin. Dan bermula kesimpulannya itu sesungguh yang diridhakan pada definisi hadis hasan. Jadi definisi yang cocok, yang dikuatkan, yang masyhur tentang hadis hasan itu hadis hasan li dzati, itu sesungguhnya hadis hasan itulah yang bersambunglah sanad hadis hasan tersebut dengan sebab nakal daripada perawi yang adil. Tapi si perawi yang adil ini yang sedikitlah oleh dhabitnya si perawi yang adil ini. Memang dia adil, tapi kekuatan dhabitnya sedikit, tidak sekuat dhabit pada perawi hadis sahih. Tapi walaupun dia sedikit dhabit, ghairi syadin, yang tiada syad sanad daripada yang beliau sampaikan, wala mu'allal, juga tiada ada ilat-ilat kadeh-kadeh ya. Tidak ada ilat-ilat kawadeh-kawadeh daripada sanad dan matan-matan daripada hadis yang diriwayatkan oleh si adil tersebut.